Ya, jawab pagi ini kawan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 0811 3810696. Kita ke pertanyaan pertama, Bagem. Silakan. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Saya bersyukur dengar firman pagi ini. Yap. Saya bahkan sampai tadi pagi itu masih suka berpikir bahwa kita yang pelayanan, rajin gereja, alangkah sonde adil kalau Tuhan gempur ketong dan masalah bahkan sakit bertubi-tubi. Iya. Jadi masih sering. Nah, bagusnya khotbah seperti ini harusnya yang bikin kita lebih kuat. Jadi jangan salah sangka dengan Tuhan. Siap. Mohon pencerahan bagi. Wow, sudut pandang yang sangat baik bertolak dari kenyataan dan dari pertanyaan tadi, di mana penanya mempunyai anggapan bahwa sebelumnya ya tentunya mempunyai anggapan bahwa kok kenapa ya kita bertobat, melayani, berkontribusi, tapi kok masalah, sakit penyakit dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, penanya bersyukur dengan pengajaran firman yang dilakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab oleh hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan firman Allah secara jujur. Maksudnya apa? Bahwa kasih tahu firman itu jangan yang enak-enak saja. Dan memang fenomena menuju akhir zaman ya, di mana Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 itu ayat 1 sampai ayat 5, saudara-saudara, di sana Paulus bilang di hadapan Allah, di hadapan tahtanya, di hadapan Allah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Paulus memberikan pesan yang sangat serius kepada Timotius di ayatnya yang kedua dari 2 Timotius 4 itu supaya apa? Supaya Timotius itu memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya ya. Makanya dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa hal ini begitu serius? Karena ayat 3 ada fenomena ini. Fenomena di mana akan muncul pengajar-pengajar palsu yang akan menyampaikan firman-firman dongeng. Dan yang lebih celakanya adalah penyebab tercetaknya banyak pengajar palsu adalah pendengar. Pendengarnya memang suka yang palsu-palsu. Pendengarnya memang suka yang bikin enak telinga. Makanya di ayat 3 ini dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Makanya di beberapa kota ya, saya bersyukur kalau di Kupang, apalagi jemaat yang memang memutuskan bergereja di tempat saya menggembalakan jemaat. Baik jemaat tetap maupun jemaat simpatisan, mereka sudah tahu tuh. Dan mereka adalah orang-orang yang memang mau memakan makanan keras. Mereka sudah memutuskan untuk, aduh saya mau kena marah deh. Sampai ada tuh yang mau ke gereja, mereka bilang ya siap-siap saja. Hari ini beliau khotbah apa pokoknya itu dari Tuhan. Saya tidak ada sentimen pribadi dong. Ya dosa lah khotbah sentimen-sentimen pribadi ya kan. Saya menyatakan apa adanya ya. Dan akhirnya mereka senang begitu loh. Mereka bertumbuh. Dan mungkin seperti penanya juga dari yang dulunya tidak suka. Ada yang baru datang gereja pulang khotbah langsung singgah apotik. Dengar khotbah karena langsung orang Kupang bilang kepala tatika migren yang. Karena beliau dari Surabaya kan. Dari Surabaya tuh khotbahnya menurut dia. Bukan semua pendeta di Surabaya juga banyak yang tegas keras. Tapi khusus di tempatnya dia tuh kayaknya agak lembut gitu loh. Datang-datang liatin satu nih. Di Amazing Grace langsung bilang tolong singgah apotik dong yang. Akhirnya yang antar pi apotik lalu beli obat migren. Tapi puji Tuhan sekarang sudah terbiasa dan malah suka. Dia bilang bingung juga ya khotbah kayak begitu tapi kok rame. Nah saya akhirnya ketika dia sudah gabung baru dia tahu yang rame-rame itu juga dulu mungkin kayak dia.
Tapi sekarang merasa bahwa aduh perlu, mesti jelas, mesti jujur supaya seperti penanya bilang, kita jangan salah mengerti Tuhan. Sebab ini ayat bilang begini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, 2 Timotius 4 ayat 3 ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, tidak larang lucu ya. Saya juga salah satu pendeta lucu sebenarnya. Tapi puji Tuhan saya bisa mengalami perubahan. Kemarin saya KKR di Alor, teman saya ketua Badan Pengurus Daerah GSJA NTT 2 yang menangani pelayanan di Flores, di Alor dan di Sabu. Dia bilang, Pak Mel, jujur kami lihat Pak Mel berubah. Dulu kan Pak Mel lucu sekali. Saya bilang siapa? Ini gara-gara masukan dari pendeta-pendeta yang satu sinode dengan saya maupun mitra-mitra pendeta dari sinode lain yang langsung telepon saya karena saya KKR di mana-mana tuh hanya lucu-lucu dan lucu ya. Jadi mereka bilang bukan tidak boleh, tapi jangan sampai lucu mengaburkan pesan. Atau lucu menjadikan firman Allah jadi bahan lelucon. Itu nanti orang tidak bisa bertumbuh di situ. Dan saya jujur aja, teguran itu saya tidak tersinggung, malah saya sedih terhadap diri saya sendiri, sedih terhadap pelayanan saya, dan saya bertekad saudara-saudara untuk mengubahnya. Makanya saya mulai belajar saudara-saudara ya. Jadi awal saya berkhotbah itu betul-betul bukan khotbah sebenarnya, stand up comedy saya ya. Tapi Tuhan baik, Tuhan mengubah saya. Bagi saya lucu kalau batasan jelas aman. Dan saudara harus dengar firman baik-baik, karena Alkitab berkata salah satu jenis tanah hati itu dengar khotbah gembira tapi kemudian murtad. Gembira tapi tidak bertumbuh. Ternyata gembira di sana suka dengar khotbah yang melahirkan hura-hura. Jadi ketawanya tuh ketawa daging gitu. Senangnya tuh daging. Bukan itu. Beda dengan orang yang ketika dengar seperti saya khotbah keras, tapi dia senang sekali, itu joy. Menurut saya itu sukacita. Itu bukan gembira hura-hura yang karena dengar lucu apa bla 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 lalu dia ketawa, bukan. Tapi waktu khotbah keras pun, khotbah dengan begitu tegas pun, dia rasa nih, ada yang bilang, kalau dengar khotbah tertentu itu, dari hamba-hamba Tuhan tertentu yang khotbahnya tegas, mereka rasa seperti terbakar. Mereka rasa seperti ada, aduh cepat-cepat mau selesai ibadah, mau lakukan ini kebenaran. Nah ini luar biasa. Itu dampak firman dan dampak pekerjaan Roh Kudus. Seperti yang penanya bilang, puji Tuhan dengar khotbah kayak tadi ya, bahwa orang kalau satu dengan Kristus ya satu dalam penderitaan dan satu dalam kekudusan. Lalu saudara bilang, nah dengan begitu kita mengerti sehingga kita tidak salah menilai Tuhan itu benar ya. Jangan takut, saya kasih ingat, mau menderita model apapun Tuhan pasti menolong kita. Dan ingat, ada janji di balik penderitaan, ada kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita ya. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-17 bilang begini. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Siapa mereka? Ya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 18 jemaat, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi jangan takut, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu apa? Pepatah itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan Alkitab cocok. Jadi jangan takut menderita asal untuk kebenaran. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pertanyaan dan juga jawabannya. Yep. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Bapak Pendeta. Saya pikir kenapa
pemberitaan firman dari mimbar gereja Iya. atau dari hamba Tuhan sendiri seolah-olah tidak berfungsi sesuai dengan fungsi firman sendiri. Iya. Karena melihat jemaat bahkan hamba Tuhan itu sendiri punya kehidupan dan kelakuan. Mohon penjelasan. Ya, itu tak terhindarkan ya. Bahwa kalau kita berkhotbah atau mendengar khotbah, sama-sama harus berubah ya. Memang dari sisi pengkhotbah itu ada ayat sebenarnya. Ada ayat yang tidak boleh disalah mengerti. Yaitu Matius 23 ayat 1 sampai 3. Di mana Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya bahwa ahli-ahli Taurat itu, ya ahli Taurat segala macam, mereka kan jago Alkitab. Mereka kan sudah duduk di kursi Musa. Maksudnya jabatan agama. Secara agama punya jabatan. Kayak kita lah, pendeta, ketua klasis, ketua sinode, ketua BPD, gembala sidang. Itu kan punya jabatan tuh. Nah, tetapi yang Yesus persoalkan di sana karena waktu itu adalah seperti yang Anda tanyakan, bahwa memang perilaku dari para rohaniwan, tokoh agama, dalam hal ini ahli Taurat, imam-imam dan lain sebagainya tuh banyak yang ada yang takut Tuhan, tapi banyak juga yang penjahat. Mereka tuh iri hati, mereka itu provokasi orang, ya mereka itu takut kehilangan jabatan, takut kehilangan masa, kayak begitu. Dan tidak hati-hati, saya lihat banyak juga orang yang sudah punya jabatan-jabatan agama seperti ini. Di zaman ini juga model begitu tuh. Ketakutan ya. Nanti ini anggota berkurang apa segala macam. Tapi yang menjadi masalah, mereka hanya dikuasai ketakutan tanpa introspeksi diri. Loh, kenapa ya jemaat pindah? Kenapa? Mungkin salah satu yang paling sangat berbahaya adalah perilaku. Iya toh? Pendeta misalnya masih mabok, masih rokok, dansa-dansi. Atau pendeta ketahuan simpan perempuan. Ya, perempuan piara. Adalah pendeta dan pendeta selingkuh, pendeta laki-laki dan pendeta perempuan. Nah ini kan repot. Lalu Anda berharap orang dapat teladan apa? Hanya jemaat yang tidak mau bertobat yang nyaman dengan pendeta model begitu, karena dianggap 11-12. Pendeta bengkok, baju bengkok. Jadi kita bengkok bareng-bareng, kan begitu. Nah ini repot memang. Jadi yang Anda tanyakan itu atau yang Anda persoalkan dari fakta yang kita temui di lapangan, itu memang tidak berlebihan dari zaman Yesus sampai zaman sekarang. Dan memang di Matius 23 ayat 1 sampai 3 tadi Yesus bilang, ya sudahlah pokoknya sepanjang mereka ajar itu firman, maka sudah ikuti saja itu ajaran karena itu firman. Tapi perlakuan mereka atau kelakuan mereka, tak usah kau ikut karena mereka tuh ajar tapi mereka tidak lakukan. Nah, saya bilang, jangan salah gunakan data itu untuk, sudah yang penting kan khotbah toh. Tidak bisa begitu. Kita punya hidup juga harus jadi teladan, ya. Kita hidup harus jadi teladan. Orang nih di dunia ini sekarang bukan kurang orang pintar, bukan kurang orang yang good looking, tampan, cantik, asik, menarik, bukan. Itu banyak banget. Katong nih kurang orang yang bisa jadi teladan. Ya. Makanya salah satu calon gubernur yang di NTT ini pagi-pagi datang ke tempat saya, lalu minta tumpang tangan, minta doa, minta nasihat. Lalu saya sebelum doa, obrolan mungkin hampir 1 jam lebih. Saya bilang, iya mesti bertobat, harus banyak baca Alkitab. Lalu kalau sudah jadi tolong jangan bikin acara pelantikan apa di hari Minggu, jangan. Ini saya omong memang ya Pak, tolong ya kalau andai kata Tuhan izinkan Pak jadi. Jangan bikin ini, karena kita ini kan kayak konteks kita di NTT ini kan mayoritas Katolik Protestan. Kita punya hari istirahat ibadah tuh hari Minggu. Jangan lagi pemimpin katanya agama Kristen, tapi kok tidak hormat hari Sabat Kristen. Itu menurut saya itu bagaimana itu, tidak boleh. Nanti kita punya provinsi yang sudah miskin ini tambah rusak. Ya. Karena kalau pemimpin tidak bertobat ya tahu sendiri toh.
Baca aja di Alkitab tuh. Israel kenapa dihantam oleh Tuhan, dibuang ke Babel, dihukum sana sini, baik di Yerusalem, di Yehuda maupun di Samaria. Karena raja-rajanya tuh lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Yang baik itu hitung dan jari. Mungkin 5-6 orang aja tuh kalau kita baca Alkitab. Yang lain tuh berhala, bersina, jahat, pembunuh, aduh, saraka. Jadi saya kebetulan dapat kesempatan, saya ngomong itu sebelum saya doa tumpang tangan di salah satu calon gubernur. Yang pagi-pagi jam 6 pagi sudah atur waktu video call, saya minta ketemu. Saya tetapkan waktu lalu datang ke rumah saya. Boleh ya orang datang minta doa, bukan saya kampanye kasih. Jadi saya tidak masuk politik praktis, tapi dalam tugas saya mendoakan ya harus mendoakan toh. Dan saya doakan semua, bukan ini karena kebetulan beliau yang langsung merendahkan diri lalu sowan ke tempat saya, rumah saya. Dan buat saya itu teladan rendah hati luar biasa sih. Ya. Tapi saya juga tidak mau karena susuan lalu saya tidak sampaikan pesan-pesan penting seputaran kesejahteraan Nusa Tenggara Timur kalau kelak beliau jadi. Dan beliau setuju sekali, orangnya rendah hati. Nah, jadi maksud saya adalah memang pemimpin-pemimpin ini harus bertobat. Termaksud yang utama tokoh-tokoh agama. Begitu. Jadi harus jadi teladan ya. Jangan sampai kita tidak jadi teladan. Percayalah. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh Roh Kudus bantu kita. Haleluya. Terima kasih untuk jawabannya.